Kan, saya Suwandi. Saya akan membagi tips bagaimana caranya merakit komputer yang benar dengan baik. Terutama sebelum kita merakit komputer, kita akan mengenal apa-apa itu nama komponen di komputer, hardware-nya. Yang pertama motherboard, yang kedua mouse, yang ketiga hard disk, yang keempat modem card, yang kelima LAN card, yang ketujuh RAM memori, yang kesembilan VGA card, yang ke-10 vendor casing, dan SATA beserta CD-ROM-nya. Sebelum kita merakit CPU, kita terutama sekali akan memasukkan motherboard kepada casing. Ini adalah casing komputer yang berspesifikasi Core i5, yang dimana produknya berupa produk dari Acer. Sebelum kita masukkan motherboard ke dalam casing, kita harus menyesuaikan pertama panel-panel yang ada di dalam casing tersebut, seperti skrup-skrup yang kuningan untuk membaut motherboard. Sudah itu kita masukkan motherboard ke dalam casing, harus tepat dan baik. Sebelum kita memasukkannya, kita harus memasukkan vendor casing terlebih dahulu. Sudah itu, kita masukkan motherboard ke dalam casing. Sesuaikan panel-panel yang ada di motherboard tersebut. Sesudah pas, kita akan membaut motherboard ke dalam casing. Kita perhatikan cara membaut motherboard ke dalam casing, jangan terlalu kuat dan jangan terlalu longgar. Habis baterai, cut dulu. Panel-panel yang ada di dalam motherboard, kita akan memasukkan beberapa item-item yang ada di casing, seperti USB, card reader, dan tombol power. Jangan sampai salah atau memasukkan item tersebut, karena akan mengakibatkan panel tidak berfungsi dengan baik.
Dan kita akan memasang tombol recovery yang ada di motherboard. Contohnya seperti ini. Kalau di komputer build up, dia akan terlihat bacanya recovery. Kita pasang. Dan kita pasang tombol panel yang ada terdapat di casing. Kita jangan lupa memasang port paralel yang ada di belakang casing yang berfungsi untuk printer bertipe Epson dan sebagainya. Sebelum kita memasukkan power supply, terlebih dahulu kita akan memasang prosesor. Inilah yang disebut dengan prosesor atau otaknya komputer, yang berfungsi sebagai inti dari komputer itu sendiri. Kali ini saya akan memasang prosesor yang berproduk dari Intel yang berspesifikasi Core i5. Cara memasang prosesor dengan baik, perhatikan kuningan emas yang ada di sini dan kuningan emas yang ada di motherboard. Ada orang. Cara memasang prosesor yang baik, yang tepat itu sebagai berikut. Kuningan emas yang ada di prosesor dan segitiga yang ada di soket prosesor. Apabila pemasangan prosesor terbalik, mengakibatkan motherboard bisa protek atau motherboard tidak berfungsi dan bisa juga mati total. Cara pemasangannya, kita cocokkan segitiga yang ada di prosesor dan segitiga yang ada di motherboard. Lalu mengunci, sesuaikan cup yang ada di soket prosesor yang ada di motherboard. Lalu Anda tekan ke dalam hingga sampai terdengar bunyi klik. Sudah itu, jangan lupa memasang heatsink prosesor. Jangan lupa membautnya. Setelah selesai mengunci baut yang ada di fan prosesor, jangan lupa memasangkan API atau volt DC yang ada di fan prosesor pada panel yang sudah tersediakan. Selanjut itu, jangan lupa untuk memasang power supply atau catu daya pada komputer yang berfungsi sebagai mensuplai arus-arus dari listrik ke motherboard. Lalu power supply-nya dikunci. Setelah itu, pertama kita masukkan catu daya yang ada di power supply ke catu daya yang ada di motherboard.
Kemudian jangan lupa memasangkan api prosesor yang berwarna kuning hitam dan hitam kuning hitam. Ini sebagai fungsi sebagai api 5 volt pada prosesor. Setelah itu kita jangan lupa memasang DVD. Karena berhubung komputer yang kita pakai untuk melihat video atau kualitas multimedia tinggi, kita memerlukan DVD yang sebagai untuk memutarkan gambar video yang berformat VGA yang sangat kualitas yang tinggi. Cara pemasangannya, masukkan dari depan dan sesuai dengan urutan pada casing sudah sejajar. Kunci panel yang warna hijau. Berhubung kita memakai build up atau casing build up yang beruri dasar, kita tidak perlu membaut sisi-sisi kiri atau kanan pada komputer tersebut. Setelah itu, jangan lupa untuk memasang hard disk. Setelah itu, kita memasangkan memori. Di pemasangan memori ini kita jangan sampai terbalik atau salah pasang atau pemasangannya belum tepat. Perhatikan, di slot memori ini terdapat pembatas atau slot yang berfungsi sebagai contohnya seperti memori DDR2, DDR3 atau DDR4. Pada pertemuan ini yang memori saya pakai adalah memori yang DDR3. Pasang memorinya sampai terdengar bunyi klik pada motherboard. Kita akan menggunakan kualitas video dan layar monitor 2 channel, makanya kita memerlukan 2 memori. Setelah itu, kita jangan lupa untuk memasangkan VGA card atau yang disebut juga dengan kartu video yang berfungsi sebagai untuk desain grafis atau menampilkan gambar yang kualitas tinggi. Pada pertemuan ini, tipe yang kita pakai adalah VGA yang bertipe PCI Express. Cara pemasangannya, masukkan VGA ke dalam slot PCI Express tersebut. Lalu kita tekan, penguncinya kita masukkan ke depan. Lalu kita jangan lupa memasang LAN card. LAN card kita akan memasang modem card. Setelah item-item yang berfungsi seperti PCI Express tersebut, kita akan menguncinya dengan knob yang telah diberikan oleh casing itu sendiri. Setelah itu, kita memasangkan kabel SATA yang dari motherboard ke CD-ROM dan dari motherboard ke hard disk. Cara pemasangannya, sesuaikan kuningan yang ada di kabel SATA tersebut dengan kabel yang ada di motherboard. Lalu pemasangan kabel SATA di pada CD-ROM. Jangan lupa memasang kabel power hard disk, kabel power DVD-ROM, setelah selesai kita rakit semua, motherboard atau komputer tadi siap kita pakai atau siap kita tes. Dulu lagi. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi tips cara merakit komputer yang baik dan benar. Cut.